قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini serial kita yang kedua dari pembahasan harta haram muamalat kontemporer dari buku Al-Ustadz Irwandi Tirmizi. Kita lanjut pada kesempatan kali ini tentang masih seputar akibat memiliki harta yang haram. Pada kesempatan sebelumnya kita telah lihat akibatnya, itu di halaman 30 di cetakan ke-22. Kita lihat sekarang 1.3.5. Doa tidak dikabulkan. Akibat dari harta haram atau makanan haram membuat doa itu tidak dikabulkan. Yang pertama kemarin dampaknya adalah diancam dengan api neraka setiap saat. Poin pertama sudah apa belum? Belum ya? Baik. Berarti dari poin pertamanya. Kemarin dari sifat Yahudi ya. Makan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi. Nah, sampai di situ. Sekarang poin 1, poin 3, poin 4. Petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Baik, dibaca. Poin 1.3.4. Petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka, harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Karena diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ya Ka'b bin Mujarrata, innahu la yarju lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Wahai Ka'b bin Ujrah, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, tumbuh dari makanan yang haram, melainkan nerakalah yang lebih berhak untuk membakarnya. Lihat keterangan di bawah. Ancaman ini amat menakutkan. Orang yang yakin akan kebenaran sabda Nabi SAW, tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram. Tentu dia tidak akan tega membawa secuil pun harta haram pulang ke rumahnya, lalu menyuapkannya ke mulut istri dan anak-anaknya, karena hakikatnya adalah api neraka yang diberikan kepada mereka. Nah, lihat, hakikatnya kalau dia masukkan harta haram tadi, dia masukkan api neraka dalam perutnya. Di sini beliau tekankan, ini kalau yakin akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah nggak yakin ya sudah. Kalau orang yakin pada hadis ini, tentu dia khawatir dengan harta haram. Bukan sekadar dapat harta saja, dapat harta saja, dapat harta. Kalau dia yakin dengan ini, dia tinggalkan harta haram tadi. Namun kalau nggak yakin ya sudah, jalan terus. Maka kita mau membahas harta haram ini awalnya dari keyakinan dulu. Keimanan kita pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana?
Karena konsekuensi dari keimanan pada Rasul itu diantaranya adalah sabda beliau dibenarkan, walaupun nantinya tidak masuk dalam logika kita. Rasul bilang A, bilang B, ini nggak nyampe ini cara kita berpikir nih. Walaupun nggak nyampe, pokoknya diimani. Awalnya imani dulu. Masa saya cuma makan sedikit aja kena kayak begini? Imani dulu. Kalau nggak imani dari sini, dari dasar ini tidak diimani, maka seterusnya dia tidak bisa menjalankan syariat-syariat dengan baik. Maka seorang bisa menjalankan hukum syariat sekali lagi, awalnya dari keimanan terlebih dahulu. Maka rukun iman yang ada dia imani dengan baik. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Yaitu beriman kepada Allah dan malaikatnya, dan kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang dirasa baik maupun buruk. Awalnya dari keimanan terlebih dahulu. Nah, itu yang perlu ditekankan di situ. Ancaman ini menakutkan, namun bagi yang yakin. Kalau tidak yakin ya sudah. Apalagi kalau dia tidak meyakini sabda Nabi SAW lagi. Nah, terus lihat poin 135, berarti dampak harta haram yang kelima. Doa tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amaru bihil mursalin." Faqala, "Ya ayuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'lamu salihan inni bima ta'maluna alim." Wa qala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Summa dzakara rajula yutilus safara as'atha akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya biharami fa anna yustajabu lidzalika. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh." Al-Mu'minun 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Al-Baqarah 172. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, dan makan dari yang haram. Maka bagaimanakah doanya akan dikabulkan? Lihat, hadis ini menceritakan tentang doa yang tidak terkabul. Di sini disebutkan oleh Ustaz Irwandi kalau doa yang tidak terkabulkan sini ada 4 faktor. Hadis di atas menjelaskan bahwa ada seorang yang memiliki 4 faktor. Dia sudah 4 faktor ini terpenuhi, namun cuma gara-gara faktor harta haram saja membuat semua faktor yang lain yang seharusnya jadi pendukung untuk terkabulnya doa, namun karena ada faktor harta haram ini membuat yang lainnya itu tidak terpengaruh, tidak berpengaruh kuat. Coba dibaca di bawahnya lagi. Hadis di atas menjelaskan bahwa ada seseorang yang memiliki 4 faktor untuk dikabulkan doanya. Nah, kita pelajari 4 faktor ini. Ini 4 faktor membuat doa itu terkabul. 1. Ia sedang melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu dawatin mustajabatun la syakkun fihinna." La syakka fihinna da'watul madlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi. 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan doa orang tua kepada anaknya. Lihat, yang pertama faktornya melakukan perjalanan jauh. Terus yang kedua, baca lagi. Ia sedang berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kamin as'atha akbarudi timroini la yu'bahu lahu aksama 'alallahi la abbaruhu. Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh tidak diacuhkan, namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. Taib, hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Yang faktor kedua berarti penampilan rambut kusut dan pakaian berdebu. Artinya pakaian kusut dan berdebu tadi dia dalam keadaan hina. Artinya sangat butuh pada Allah. Dia sangat butuh pada Allah. Berarti faktor yang kedua sangat butuh pada Allah. Terus yang ketiga, ia berdoa sambil menengadahkan tangan ke langit. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyu karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifron." Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Faktor yang ketiga, berdoa mengangkat tangan. Yang berdoa mengangkat tangan, nanti saya jelaskan. Terus yang keempat, faktor keempat, ia berdoa berulang kali menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob. Ia berdoa berulang kali. Dia ulang-ulang menyebut nama Allah. Coba lihat faktornya 4 ya. Faktor terkabulnya doa. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang kedua, di sini berpenampilan kusut, pakaian berdebu. Tadi saya ringkaskan apa maksudnya? Lagi dalam keadaan hina, butuh pada Allah. Dia lagi sangat-sangat butuh pada Allah. Lagi dalam keadaan rendah itu, butuh bantuan. Terus yang ketiga, di sini sebutkan mengangkat tangan. Jadi berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangan kalau penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ada 2 cara. Yang pertama, tangan bagian dalam itu ditengadahkan ke atas, ya, ke langit. Yang kedua, tangan dihadapkan ke wajah. Ya, tangan dihadapkan ke langit bagian dalam, atau tangan bagian dalam dihadapkan ke wajah. Terus yang ketiga sudah menengadahkan tangan. Terus yang keempat, berulang kali menyebut nama Allah. Ya Rob, ya Rob, dipanggil terus. Atau di sini menyebut Asmaul Husna, ya Hayyu, ya Qayyum. Atau dia memanggil dengan nama Allah. Atau dia memanggil dengan nama Allah Ismullahi Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, Ismullahi Al-A'zam, yang dimana disebutkan dalam hadis, siapa yang minta dengan nama ini maka itu akan dikabulkan. Jika dia berdoa maka akan dikabulkan. Dia minta sesuatu nanti akan diberi. Ismullahi Al-A'zam. Walaupun para ulama punya perselisihan pendapat tentang Ismullahi Al-A'zam. Ada yang katakan nama Allah itu sendiri, ada yang katakan dengan nama Ya Hayyu Ya Qayyum, ya, ada dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, 4 faktor sudah punya di sini. 4 faktor sudah punya. Nah, berarti kalau kita mau berdoa, 4 faktor ini kita penuhi dulu ini. Ada situ dalam keadaan bersafar. Ya, berarti doa saat safar itu terkabul. Kemudian yang kedua, dalam keadaan butuh. Kemudian yang ketiga, angkat tangan saat berdoa. Lalu yang keempat, nyebut nama Allah berulang kali. Nah, lihat, 4 faktor ini ada, namun ada faktor penghalang. Maka tidak selamanya ada faktor pendukung buat doa itu terkabul. Kalau ada faktor penghalang, doa itu tidak terhalangi untuk terkabul itu. Coba dibaca di bawahnya. 4 faktor dikabulkannya suatu doa yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali dikarenakan ia melakukan satu faktor ditolaknya doa, yaitu memakan dan memakai harta haram. Ya, di 4 faktor dikabulkannya suatu doa yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali dikarenakan ia melakukan satu faktor ditolaknya doa, yaitu makan dan memakai harta haram. Terus karena doa merupakan inti dari ibadah sholat, maka bila doa ditolak dikhawatirkan sholat pemakan harta haram juga ditolak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yakbalullahu sholata mri'in
ri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak menerima solat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan haram. Selain dikhawatirkan solatnya tidak diterima, amal ibadah pokok yang lainnya juga tidak diterima. Sedekah dan zakatnya tidak diterima. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan illa bituhurin wa la yaqbalu shadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima solat tanpa bersuci terlebih dahulu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Nah, para ulama punya bahasan contoh dalam masalah haji dan umroh. Gimana kalau dari harta haram? Misalnya dari harta menzalimi orang, dari harta riba. Nah, di sini dibahas haji dan umroh. Haji dan umroh dengan harta yang haram juga khawatir tidak akan diterima oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Langsung baca artinya. Apabila seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labaik Allahumma labaik." Maka ada yang menyeru dari langit, "Diterima hajimu dan engkau berbahagia. Bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima." Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labaik Allahumma labaik." Maka ada yang menyeru dari langit, "Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram, dan hajimu tidak mabrur." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini dinukil oleh Syekh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya. Taib. Lihat, ini contoh, walaupun nanti mesti diteliti ulang tentang kesahihan hadis ini. Yang jelas Syekh Ibnu Baz tadi menyatakan kalau hadis ini masih bisa diterima, dia menyetujuinya. Namun bisa dicek ulang untuk periwayatannya. Yang jelas ada pengaruh harta halal pada haji atau umroh. Ada pengaruh juga harta haram pada haji atau umroh. Tadi dikatakan dia tadi awalnya memakai harta halal. Maka ada yang menyeru dari langit bahwa hajimu diterima. Namun kalau dia menggunakan harta haram, maka ada yang menyeru juga dari langit, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram, dan hajimu tidak mabrur. Kesimpulannya, walaupun sini dari sisi penjelasan harus lebih detail lagi, yaitu tentang masalah kalau seseorang itu memakai sesuatu yang haram, apakah punya pengaruh langsung dalam ibadah tersebut. Dari sini Ustaz Irwandi cuma katakan tidak diterima saja. Namun yang paling bagus kita katakan ada perincian. Jika ada kaitannya dengan ibadah itu secara langsung, contoh, sedekah pakai harta. Ya, sedekah pakai harta. Hartanya harta haram. Maka sedekahnya tidak diterima. Itu punya pengaruh langsung dalam sedekah. Zakat dari harta haram, zakatnya tidak diterima. Punya pengaruh langsung. Namun kalau tidak punya pengaruh langsung terkait syarat, terkait syarat ibadah. Contoh misalnya, dia sholat pakai sarung curian. Habis nyolong terus tobat sholat gitu. Tapi sarungnya nggak dikembalikan. Dia pakai untuk sholat. Sholatnya sah atau tidak? Salahnya sarungnya tadi. Ya, salahnya sarungnya tadi. Adapun untuk sholatnya, jika terpenuhi syarat-syarat yang pokok untuk sholat, yaitu wudu, dia bersuci, ya, menghadap kiblat, ya, kewajiban dia kerjakan sebelum sholat, baru dia laksanakan sholat, sholatnya di sini. Hal sendiri yang tadi pakai sarung tadi, dari sarung curian, dosa tersendiri. Ya, itu dosa tersendiri. Maka sama halnya juga dengan haji dan umroh ini,
Haji dan umroh dari harta haram. Ya, haji dan umroh dari harta haram. Mau diberi contoh? Hah? Mau serangan langsung apa serangan nggak langsung? Hah? Serangan langsung. Nah, contoh pakai talangan haji lah. Nah, itu serangan langsung itu. Ya. Tahu talangan haji? Hah? Utang nggak itu? Utang. Riba nggak? Bu iya wae nah. Iya, riba. Wes. Udah, dia pergi pakai itu misalnya. Haji umroh punya syarat sendiri. Cuma masalahnya hartanya dia berangkat dengan harta itu kan. Ya, itu tidak terkait langsung. Maka dari sisi haji dan umroh mau diterima atau tidak itu masalah lain. Dari sisi pakai harta haram tadi itu masalah tersendiri. Yang jelas poin intinya hajinya kalau dari harta haram tidak mabrur. Jadi kalau bilang tadi diterima nggak Ustaz? Nggak mau bilang diterima atau tidak mabrur aja. Ya, seperti disebutkan dalam hadis ini. Mau dibilang gue diterima atau tidak umroh haji saya nggak mau bilang diterima atau tidak mabrur. Karena kalau mau dibahas tentang kemabruran dalam haji atau umroh itu dilihat dari persiapannya, tengah-tengah ibadah dilakukan sampai selesainya. Itu bukan dilihat saja dari saat melakukan ibadah tadi atau setelahnya, bukan, dari awal, dari sebelumnya persiapan, hartanya apa ini. Kemudian tengah-tengah ibadahnya gimana waktu haji atau umroh, benar nggak? Yang kan cuma ngawur aja ibadahnya, ikut-ikutan orang gini nanti seperti itu lagi, nggak punya dasar, nggak punya dalil gitu. Dalam ibadah diperhatikan ada kata-kata kotor nggak di situ, ibadahnya benar nggak dilakukan, sabar nggak saat berhaji. Terus sampai nanti setelah berhaji, mabrurnya adalah setelah berhaji tambah jadi lebih baik. Setelah berumroh tambah jadi lebih baik. Itu mabrur namanya. Jadi mulai dari persiapan sebelum ibadah, kemudian tengah-tengah ibadah sampai selesainya ibadah. Jadi intinya tadi haji dan umroh dengan harta haram gimana Ustaz? Tidak mabrur. Ya, haji umrohnya sah atau tidak? Oh, masalah sah, kalau bilang sah, sah. Ya, kalau dibilang sah dia sudah tunaikan kewajiban tuh. Namun dari sisi ya, mabrur enggak? Wah, ini tanda-tanda besar nih. Karena tadi mabrur itu dilihat dari persiapan, tengah-tengah terus selesainya ibadah tadi. Terus baca lagi perkataan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata dan dinukil oleh An-Nawawi serta menyatakan bahwa itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyah. Barang siapa yang hanya memegang harta haram, maka ia tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban membayar kafarat karena ia dianggap tidak memiliki harta, tidak wajib zakat karena zakat dikeluarkan dari 1/40 harta. Sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh harta haram dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya atau dibagikan kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui. Baik, dia punya harta haram. Kata Imam Al-Ghazali apa tadi? Dan itu kalau Imam Nawawi di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dan ini pendapat ulama Syafi'i ya. Siapa yang pegang harta haram, maka dia tidak ada kewajiban berhaji, walaupun tadi hartanya miliaran. Haji enggak. Haram hartanya. Kedua, tidak bayar kafarat. Karena dia tidak dianggap memiliki harta. Yang ketiga, bayar zakat enggak? Harta 5 miliar. Haram semuanya. Bayar zakat enggak? Tidak. Karena 1/40 untuk zakat itu dari harta yang halal. Harta haram enggak? Di sini dikatakan
Caranya harta haram ini, sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh harta haram dengan cara dikembalikan pada pemiliknya. Saya tadi pagi sampai saya nggak mau jawab pesan ini. Udah masalah. Soalnya kayak gini. Dia ikut bermain Bitcoin. Tahu Bitcoin? Ini sudah, pokoknya jelas masalah lah dari situ, haram pokoknya. Hasil Bitcoinnya itu diinvestasikan hingga mencapai 5 miliar. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ia belikan rumah, tanah, mobil, terus bayar utang saudara-saudaranya, buka usaha dan lain-lain. Kemudian si A itu ngaji sekarang. Siapa suruh ngaji? Terus taubat. Bagaimana dia memperlakukan rumah, tanah, kendaraan, haruskah dijual semua? Saya mau jawab bagaimana? 5 miliar. Ini kalau kesimpulan dari sini gimana coba? Kesimpulannya gimana tadi? Mengeluarkan seluruh harta haram. Berarti apa? Ludes. Sudah kan berarti? Berarti rumah dikasih ke, sudah nih saya serahkan rumah, sudah nanti saya ngontrak aja lah kalau begitu. Ini mobil saya, mobil ini sudah dikasih aja lah sama orang gitu. Untuk kegiatan sosial dan seterusnya. Oh, jawab bagaimana coba? Terus untuk hidupnya gimana Ustadz yang ini? Yang saya pernah dengar dari Ustadz Erwandi itu, dia tarik, karena ini saya juga pernah baca fatwa sahabat. Dia cuma manfaatkan untuk kebutuhan dia 1 tahun. Untuk hidup 1 tahun. 1 tahun kira-kira habis berapa lah? Tadi 5 miliar tadi ya misalnya. 1 tahun tiap bulan misalnya butuh 5 juta lah. 5 juta kali 12 berapa? 60 juta. Sudah 60 juta itu. Setelah 1 tahun gimana? Mudah-mudahan nanti dapat zakat. Zakat gimana Ustadz? Ya itu zakat 60 juta lagi nutupi dia untuk hidup setahun berikutnya lagi. Memikirkan kayak gini sulit, sudah berat ini. Serba salah, mau fatwakan ini bagaimana coba? Haram semuanya. Dari Bitcoin. Apa masalah Bitcoin? Apa Bitcoin itu kayak gimana tuh? Gimana? Beli koin? Nambang uang. Terus koinnya pegang nggak? Nggak pegang. Saldo aja gitu di rekening gitu. Terus setelah berlalunya waktu nanti naik gitu. Sudah ribanya di situ. Kenapa? Tidak ya dan biyadin, tidak tunai. Fisiknya nggak ada uang tadi. Mana saya mau minta Bitcoin saya, mana 5 miliar tadi, mana keluarkan tadi 5 miliar. Enggak Pak, ini sudah ada saldo jenengan, nanti kita tukarkan ke rupiah. Enggak, saya butuh itu tadi. Karena syarat untuk tukar uang tadi rupiah dengan uang lainnya itu syaratnya adalah ya dan biyadinnya, dan biyadin tidak terpenuhi. Riba nasiah. Gimana coba gitu? Sebuah masalah. Itulah zaman ini, apa-apa mau diikuti saya, pokoknya mau pikir pendek aja, nggak belajar dulu. Kayak kemarin kita sudah ingatkan kemarin, ada dua orang yang keliru dalam menggunakan harta itu. Yang pertama jadi budak harta, yang kedua itu nggak mau belajar. Kalau dia belajar jadi tahu dia itu. Nah ini kayak gini kasus kedua nih, dia jadi tahu akhirnya. Setelah tahu baru menyesal tadi itu. Wah ini gimana ini saya punya harta kayak gini. Saya lihat tadi Imam Ghazali tegas nih. Gara-gara harta haram ini dianggap seperti tidak punya harta. Misalnya 5 miliar tadi dia punya. 5 miliar seperti tidak dianggap harta untuknya. Mau zakat gimana Ustaz? Tidak ada zakat. Yang ada gimana? Semuanya dikeluarkan. Nah terus untuk kebutuhannya gimana? Cuma pakai 1 tahun tadi itu untuk kebutuhannya. 1 tahun kebutuhannya itu berapa? Itu aja. Itu dampak lagi harta yang haram. Kesimpulannya yang kelima ini, doa tidak
dikabulkan. Baca lagi poin ke-6, 1.3.6. Poin 1.3.6. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan hewan ternak, mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Albani. Dalam hadis di atas dari keterangan Ustaz Irwandi, dalam hadis di atas Nabi SAW menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini diantaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadis Nabi SAW juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu rujuk kembali kepada dinullah, Al-Quran dan Sunnah, serta mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Nah, idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum asnabal baqar. Jika kalian telah bertransaksi dengan cara inah, transaksi ribawi. Nanti mudah-mudahan Ustaz Irwan dibahas dalam buku ini. Ada riba itu punya transaksi macam-macam. Di antara bentuk transaksi riba adalah inah. Inah itu bentuk hilah, bentuk pengelabuan dalam hal riba. Ada bentuknya khusus. Saya enggak jelaskan di awal itu. Yang jelas ini beliau terjemahkan, bila kalian melakukan transaksi ribawi. Wa akhadtum asnabal baqar, dan kalian itu mengambil ekor sapi, sibuk dengan ternak. Wa raditum bizar', dan kalian itu ridha dengan tanaman, maksudnya sibuk dengan pertanian. 3 ya. Riba, kemudian sibuk dengan peternakan, ternak, hewan ternaknya sampai lupa akhirat, lupa ibadah, kemudian sibuk dengan tanaman. Lantas yang keempat, wa taraktumul jihad. Lantas kalian tinggalkan jihad. Di mana jihad yang wajib saat itu? Kalau jihadnya yang sunnah enggak? Kemudian kalian tinggalkan ini, salatallahu alaikum dzullan. Maka Allah itu akan timpakan bagi kalian kehinaan, dzul. Kehinaan. La yanzihu, itu tidak akan dilepas hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tetap terus ada sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Di sini ditimpa kehinaan ada 4 tadi. Sibuk dengan ribawi, sibuk dengan ternak, lupa akhirat, sibuk dengan pertanian, lupa akhirat juga, tinggalkan jihad, jadi hina. Hina ini, kehinaan ini bisa terangkat dengan apa? Kembali pada dinul Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga dengan negara kita juga demikian. Negara kita mau kembali kepada kejayaan itu kalau semua rakyatnya mau sadar akan agama, mau sadar untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dulu sibuk salahkan pemerintah. Jangan dulu sibuk salahkan Pak Menteri. Jangan dulu sibuk salahkan penguasa-penguasa gitu, bukan. Sibuk untuk dalami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Koreksi diri dulu. Nabi di sini tidak katakan tuh koreksi itu pemimpinmu itu, kritik dia, habisi dia itu. Enggak. Nabi enggak sarankan kayak gitu. Nabi suruh individu masing-masing koreksi diri kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini pengaruh harta haram jadi membuat kita itu berada dalam kehinaan, kemunduran, kenistaan, tidak akan pernah maju. Tetap mundur terus seperti itu. Maka riba itu tidak akan membuat orang itu maju. Kezaliman, harta zalim tidak bisa membuat orang itu maju, dan seterusnya. Terus poin ke-7, dampak harta haram. Poin 1.3.7. Harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat.
di mana harta haram tersebut berada. Nabi SAW bersabda, "Idza duhara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adaballahi." Apabila perzinahan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Hakim, menurut Albani bahwa derajat hadis ini hasan li ghairi. Maka idza dhahara zina, jika zina itu nampak, war riba, dan riba merajalela, fi qaryatin, di suatu kampung, maka kata Nabi SAW, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka telah mengundang azab Allah untuk menimpa mereka. Mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Lihat maksudnya di sini di bawahnya. Maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa negara pemakan harta haram. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya memakan harta haram. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura ayat 30. Taib, lihat. Tadi solusinya tadi dikatakan untuk yang ketujuh dampak harta haram itu karena riba merajalela di mana-mana. Maka Ustaz Irwan tadi katakan jangan ditanya apa penyebab berbagai bencana. Zina di mana-mana, lantas juga riba itu di mana-mana, tambah lagi yang lebih parah, syirik lagi di mana-mana. Ya, musibah demi musibah itu akan terus datang. Karena tadi Allah katakan Asy-Syura 30, "Wa ma asabakum min musibatin", tidaklah musibah itu menimpa kalian. Musibah ini di sini nakirah. Bentuk nakirah dalam istilah bahasa Arab. Yufidul umum. Musibah apapun. Fa bima kasabat aydikum, itu karena sebab tangan kalian. Apakah tangan kalian di sini? Dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memberikan pemaafan dengan pemaafan yang banyak. Kalau mau taubat, Allah beri maaf, maka musibah tadi itu akan terangkat. Maka Ali bin Abi Thalib itu menyimpulkan bahwasanya musibah itu datang itu karena dosa atau maksiat. Lalu Ali bin Abi Thalib katakan musibah itu terangkat dengan istighfar, dengan taubat. Ya, tadi Ali bin Abi Thalib simpulkan ya. Ini perkataan ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi. Musibah itu datang karena sebab dosa maksiat. Musibah itu terangkat kalau seorang itu mau bertobat, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang solusinya setelah kita tahu dampaknya itu ada 7. Ya, dampak atau bahaya ya harta haram itu ada 7 pada pribadi dan umat. Kita simpulkan dulu. 1, makan harta haram itu mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. 2, menyelisih perintah Rasul. Makan harta haram menyelisih perintah Rasul. Karena Allah sendiri menyuruh Rasulnya untuk makan yang halal, Rasul juga memerintahkan pada kita demikian. Terus yang ketiga, makan harta haram itu ciri khas kelompok mayoritas Yahudi. Orang Yahudi itu biasa makan harta haram. Kemudian yang keempat, yang tadi kita bahas, karena harta haram, perut yang tumbuh dari harta tersebut, neraka lebih pantas untuknya. Terus yang kelima, doa tidak dikabulkan. Yang keenam, harta haram membuat umat Islam jadi hina, mundur.
Terus yang ketujuh, harta haram membuat musibah itu datang. Nah, sekarang solusinya. 1.1, 1.4 solusi. Untuk menghindari fenomena di atas, sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dalam hal jual beli. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah, la yabi fi suqina illa man qad nafaqaha fid dini. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din, muamalat. Lihat, sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah diambil kebijakan preventif. Kalau nggak paham agama, jangan masuk pasar. Kalau nggak paham fikih jual beli, jangan masuk pasar. Maka tadi dia katakan la ya bi fisukina, tidak boleh jual beli di pasar kami ini illa man qad tafaqqaha fid din, kecuali yang sudah paham fikih. Fikih apa? Jual beli. Karena kalau dia paham nggak akan zolimi yang lain, nggak akan rugikan yang lain juga. Dia manfaat untuk dirinya juga manfaat untuk orang lain. Nggak mungkin dia zolimi, nggak mungkin dia nimbun barang terus rugikan orang banyak gitu, nggak. Dia nggak mungkin di situ kenakan riba, itu nggak. Kalau dia beri utang misalnya, macam-macam, nggak akan rugikan orang lain selain manfaat untuk dirinya sendiri. Terus juga diriwayatkan dari Imam Malik. Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar, seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat. Bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar. Nah, maka dia harus ngaji dulu fikih muamalat. Kalau nggak bisa, ya Umar itu usir dia dari pasar. Coba kalau ada kebijakan kayak gitu ya, di pasar di Sleman sinilah, ya, atau di masuk mal-mal lah gitu ya. Ini bukan hanya pasar aja, mal-mal juga kalau sekarang pasar modern. Mau punya toko, mau punya warung, mau dirikan mal besar, ya yang punya itu dan orang-orang di dalamnya harus belajar dulu. Enggak, maka nggak boleh. Itu kalau jadi perda itu luar biasa itu. Jogja tambah maju kayak begitu. Rata-rata enggak, pokoknya masuk aja. Nanti taunya belakangan. Ya, sudah jual beli baru, oh ini masalah tuh. Iya itu masalah. Maka pentingnya belajar tuh di sini. Coba juga ada perkataan dari Abu Laith, seorang ulama di masa silam. Juga diriwayatkan dari Abu Laith, wafat 373 Hijriah. Ia berkata, la yahallu lirajuli an yastaghila bil bai'i wa sira'i ma lam yahfad kitabal buyu'i. Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli, kata Abu Laith, selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Bagaimana mau dikatakan dia itu dapat yang halal? Uang jual beli saya dia nggak paham, padahal dia itu pedagang. Maka harus belajar. Terus juga diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ia berkata. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ia berkata, wa ala kulli tajirin yahtatu lidinihi an yastashiba fakihan dayinan yusawiruhu fi muamalatihi. Setiap pedagang yang kuat memegang agama, wajib dia minta didampingi oleh ahli fikih muamalat yang takwa, agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang ia lakukan. Setiap pedagang yang kuat memegang agama, wajib dia minta didampingi oleh ahli fikih. Ini kata Muhammad bin Hasan ya. Jadi kalau dia taruhlah ilmunya terbatas, maka dia harus didampingi ahli fikih. Ada yang nanti bisa beri fatwa ke dia, bisa berikan penjelasan tentang masalah-masalahnya. Masalah ahli fikih, dia bertanya pada ahli fikih muamalat yang bertakwa agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang dia lakukan. Kalau dia sudah belajar namun nggak paham-paham karena masalahnya terlalu jelimet, karena terlalu berat, terlalu kompleks, ya maka dia diskusi dengan ahli fikih di situ. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Dia bertanya di situ. Nah, terus satu lagi, tradisi ini
Tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah di negara-negara Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama mazhab Maliki wafat tahun 737 Hijriah. Ya, langsung baca artinya. Aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah berkata bahwa ia masih menemukan di Maroko. Nah, di Maroko itu Maghrib sana. Jadi kalau tanya pada orang, asalmu dari mana? Maghrib. Maghrib itu Maroko. Kita bahasa kita itu Maroko. Namun dia bisa bilang Maghrib. Maghrib itu Maroko sana. Terus seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli muamalah barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya, serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab, maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar seraya berkata, "Kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram." nah, sampai tidak diizinkan di pasar karena gara-gara kamu ada di sini nanti akan menyebar riba dan juga harta haram. Itu sudah di abad ke-8 Hijriah. Ya, itu sudah di abad ke-8 Hijriah, sekitar tahun 700-an tadi. Karena yang berkata sini Ibnu Al-Hajj mengatakan seperti itu. Juga satu lagi ada perkataan Imam Al-Ghazali. Selain petugas resmi negara, istri-istri para salaf juga turut berperan mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan. Nah, di sini kebiasaan salaf. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dinukil dari Ihya Ulumuddin. Dibaca. Al-Ghazali berkata, merupakan kebiasaan para istri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar dari rumah mencari rezeki, mereka berkata, "Kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah." Nah, kami mampu bertahan menahan kelaparan. Lapar enggak apa-apa. Akan tapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah. Kalau yang saat ini ada gimana? Mas kerja ya, bawa duit pulang banyak ya. Enggak pikir itu apa nanti itu. Ada yang sampai orang di rumah bebani suami itu yang kerja di luar. Masa cuma dapat segini sih? Istri enggak qanaah. Wah, suami serba bingung. Akhirnya untuk penuhi kebutuhan ini, nggak dapat lagi, nggak cukup dari gajinya. Akhirnya cari utangan. Utangannya apa? Utang riba. Sudah serba membuat beban lagi pada suami. Maka jadi istri yang baik itu adalah istri yang qanaah, yang tidak banyak membebani suaminya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang waktu 15 menit tanya jawab. Monggo, saya tanya langsung. Ada mic? Bismillah. Saya pernah tanya sama Ustaz Amin tentang kasusnya kayak yang Bitcoin tadi. Jadi ada seorang, dia dulu waktu dia belum tahu, dia dikasih hadiah motor sama bank. Nah, dia yakin bahwa itu tak masalah demikian. Terus sekarang dia belajar, terus ya akhirnya jadi permasalahannya itu tahu nggak haram. Terus kata Ustaz ini, kalau dia itu dulu memang yakin bahwa itu halal, ya tak masalah pakai aja. Dan itu gimana Ustaz? Kasusnya apa tadi? Hadiah dari bank, hadiah motor. Kadang kalau kan dia haram. Iya, terus? Dia itu, dia belum tahu kalau hadiah itu haram gitu. Terus sekarang dia udah tahu, terus saya sama kami, ya yakinkan dulu, dia memang dulu yakin bahwa itu enggak haram, yakin bahwa itu halal, ya nggak masalah. At-taklif ba'dal ilm. Para ulama punya kaidah, pembebanan suatu hukum itu setelah datang ilmu. Namun masalahnya kalau harta haram ini kan pegang terus nih. Habis nyolong barang orang nih. Dia tobat sekarang ini. Harta itu masih milik siapa? Yang punya kan? Sama, dia kerja riba.
punya penghasilan di sini. Masih masalah situ penghasilannya, taubatnya taubat sendiri. Maka amannya dan sikap waroknya, sikap hati-hatinya, dia cuci harta tadi. Taubatnya kayak gitu. Amannya seperti itu. Jadi dia cuci harta tadi, dia tidak manfaatkan lagi. Wallahu a'lam. Ya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin berubah. Namun, apakah jika saya menabung di bank konvensional Baik. dengan syarat tanpa bunga, apakah masih diperbolehkan? Karena di bank konvensional tersebut, rekening tersebut saya pakai untuk bisnis, fitur-fiturnya lebih lengkap dan biaya transfer lebih murah karena banyak sekali transfer dalam satu kali. Jika saya memakai bank lain, mungkin bakal lebih banyak biaya transfernya. Intinya pertanyaannya, apakah diperbolehkan di bank konvensional dengan syarat tanpa bunga? Dikasih izin sama banknya tanpa bunga tadi? Belum tahu apakah misalnya diperbolehkan, kita bisa menunggu. Kalau misalnya diperbolehkan, nanggung masih boleh tidak sih secara bisa? Yang saya tahu cuma kayak gitu, cuma bank syariah. Ada bank syariah yang tidak kenakan untuk tiap bulan ada tambahan bagi hasil di situ. Bisa nanti transaksi di awal kita minta, saya transaksinya minta cuma nitip saja wadiah, maka nanti dia tidak kasih bagi hasil sama sekali. Cuma risikonya ada biaya admin tiap bulan. Seperti itu. Namun dari sisi penggunaan tadi, kalau memang darurat boleh digunakan. Dan cuma sebatas darurat, berarti cuma butuh itu, dan hindari untuk peminjaman uang di situ. Adapun nantinya admin resiko, biaya admin tiap bulan resiko, biaya ini transfer macam-macam tiap kali transaksi resiko di situ. Itu biaya tambahan, tidak ada kaitannya dengan riba secara langsung. Yang kaitannya dengan riba secara langsung, yang jelas tabungan jenengan di situ, maka mendukung ya perputaran uang untuk ya berlangsungnya transaksi riba. Maka sekadar darurat saja. Ad-daruratu tubihal mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang masalah di situ. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kata para ulama, darurat itu cuma sekadarnya saja. Maka manfaatkan kayak gitu boleh. Risiko yang lain-lainnya admin macam-macam bisa dimanfaatkan. Yang jelas kalau ada tambahan bunga di situ ditarik, bunganya tidak disimpan di bank, kemudian disalurkan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial. Ada lagi? Menanyakan tentang salah satu kasus jual beli tanah. Jadi si A dan si B. Si A menjual, si B membeli, dijual sekitar tanah. Kemudian tanah harga 50 juta. Kemudian privatisasi, artinya sampai dapat sertifikat. Nah, berlalunya waktu ternyata sampai hampir 1 tahun lebih sertifikat terjadi. Kemudian si B ini sudah membayarkan sebagian uangnya, katakan 45 juta. Jadi masih ada kekurangan 5 juta sampai dia menerima sertifikat. Nah, si penjual ini kesulitan untuk membuat sertifikat itu entah karena apa, ingin menarik lagi. Menagih. Ini tanahnya itu tidak jadi dijual. Jadi boleh nggak seperti itu? Ya, sedangkan si B itu sudah menyerahkan mobilnya. Kalau kamu mau menarik tanah lagi, ya silahkan dikasih untung, misalnya beli cuma 50 juta. Jadi totalnya nanti dia si B ini akan dapat selisih dari 50 juta dengan keuntungan nanti. Apakah seperti itu boleh? Atau lebih baik si A ini harus segera mungkin menyelesaikan sertifikatnya sehingga seperti ada di awal sudah selesai. Jadi awalnya punya utang nih, kasus utang. Tanah, terus? Jadi tanah itu disepakati harga 50 juta. Iya.
diterima sama pembelinya, tapi baru dibayar 45 juta. Iya, sisa 5 juta. Sisa 5 juta ini akan diberikan ketika sertifikat sudah jadi. Tapi sertifikatnya nggak jadi-jadi. Sertifikatnya nggak jadi-jadi, dan si pemilik tanah ini akhirnya mau menarik, nggak jadi saya beli, nggak jadi saya jual. Uangnya nanti dia kembalikan 45 juta tadi. Iya, tapi yang si pembelinya ini tadi nggak mau, itu sudah jadi hak saya, harusnya kamu beli lebih dari itu, karena sudah berlalu begitu lama dan tanah semakin tahun semakin naik gitu alasannya. Nah, seperti itu gimana? Ketika transaksi sudah berlangsung, sudah dinyatakan pindah kepemilikan kan berarti? Iya. Iya kan? Sertifikatnya itu tadi ya, Belum berpindah aja kan sertifikatnya karena belum jadi lah gitu ya. Akhirnya ketika ini mau batalin, saya nggak jadi jual. Iya. Nggak jadi jual. Terus si pembeli bilang, enggak, harga tanah sekarang sudah naik. Ya. Akhirnya dia minta Lebih dari 50 juta. lebih dari 50 juta. Sekarang bisa nanti ini nggak jadi, namun kamu harus bayar lagi lebih daripada itu. Ya, kemungkinan seperti itu akan, kalau sertifikatnya nggak jadi dan si pembelinya setuju katakanlah beli dengan harga 60 juta, ya akhirnya si A tadi harus mengembalikan 45 juta ditambah 10 juta. Gitu. 5 juta tambah 10 juta. Karena dia meminta harga 60 juta akhirnya. Karena itu sudah saya beli kok mas tanahnya. Kalau kamu mau naik tanahmu lagi, naik tanahmu lagi harus beli sama saya. Meskipun kamu belum memberikan sertifikat pada saya. Pernyataan seperti itu benar sih untuk si pembeli tadi. Karena dia sudah jadi pemilik dia. Cuma masalah resmi saja tadi. Akad sudah ada. Iya kan? Namun masalahnya tadi kekurangan berapa juta? 5 juta. 5 juta ini taruhlah misalnya 45 juta, dia kembalikan ini 45 juta. Dia nggak mau ya, si pembeli nggak mau ya. Terus minta lebih lagi. Berarti dikasih 45 juta, enggak, saya nggak mau. Nanti kasih 55 juta gitu. Ya. Jadi tetap kakak yang sudah beli ini tadi, kalau mau dikembalikan mau jadi mengulangi ya harus menambah, saya Harus nambah 5 juta lagi atau 10 juta lagi ya gitu. Takutnya di situ yang jadi riba. Karena ada utang 5 juta tadi. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ada lagi langsung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada yang bilang kalau bank itu hukum asalnya adalah suci ya, karena seandainya tidak ada ribanya dalam transaksinya, maka perdagangannya boleh. Berikutnya itu apa dengan pernyataan itu. Terus yang kedua, Masalahnya nggak bisa dipisah ya Pak. enggak, saya gini Iya. yang cara sebelumnya, kalau ribanya itu bisa dihentikan, kita tidak dikreditkan karena itu orang bank, kita sudah melakukan itu di bank mandiri di cabang Sidoarjo. Jadi nggak saja di Jakarta juga nggak pernah. Jadi bank mandiri itu bisa seperti itu. Untuk kaitan dengan menabung tanpa menerima bunga. Nah kalau itu bisa aman-aman aja berarti. Nah, jadi maksud saya sebenarnya ada peluang untuk bank tidak melakukan itu transaksi riba. Gitu. Jadi dilihat dari hukum asal bisa kita menyimpulkan kalau tidak ada transaksi ribanya, secara hukum asal bank itu boleh. Pertama karena tidak ada. Tapi masalahnya simpanannya di bank itu ada, nanti dia mendukung transaksi riba yang lainnya. Transaksi ribanya. Kalau hanya menabung saja. Dalam keadaan gak darurat berarti. Maka saya nggak bisa katakan itu hukum asal gitu. Hukum asal berarti nanti semuanya jadi boleh begitu. Karena masih timbang-timbang lagi dengan yang lainnya. Kalimatnya nanti jadi rancu. Gitu. Terus satu lagi, jadi kan ada hadis yang menyatakan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, terakalah yang paling layak untuknya. Ya, yang tadi hadis yang kita bahas. Pegawai bank sendiri, dia menerima gaji dari penghasilannya kan haram. Nah, istri dan anaknya itu berdiri sendiri nggak hubungannya. Baik. Para ulama rinci jadi dua. Jika istri dan anak mampu kerja, punya penghasilan sendiri, dia tidak makan dari harta suami. Tidak makan dari harta bapaknya. Kalau dia makan dari situ, berarti dia ikut juga.
tetap kena. Namun kalau istri dan anak tidak punya kemampuan kerja sama sekali, semua bergantung pada suami, maka suami yang nanggung dosa semuanya. Rincian 2 ini saya jelaskan di buku saya Taubat dari Utang Riba dan Solusinya. Ada fatwa seperti itu. Nah, kalau dia memakai itu untuk yang barang-barang mewah misalnya, itu berarti kalau tidak. Oh, masalah itu. Karena cuma sekadar butuh saja. Misalnya nafkah untuk istrinya atau nafkah untuk anak-anaknya sekolah gitu. Anaknya belum kerja. Nah, itu hak anaknya. Yang kena dosa suami. Namun kalau untuk istri tapi dia pakai untuk beli emas macam-macam, pleasure kemana-mana begitu. Nah, itu sudah berlebih di sini, nggak boleh. Itu sudah lebih daripada kebutuhan yang semestinya dia manfaatkan. Mohon nasihat-nasihat dan saran bagi orang yang bekerja kepada pemerintah, semisal PNS. Boleh bekerja sebagai PNS, yang penting jadi PNS yang jujur, amanat. Amanat di sini kerjanya on time, pulangnya juga on time gitu. Dan masalah-masalah yang lainnya ada lagi terkait dengan itu, masalah hadiah dia tidak boleh terima begitu saja. Yang terkait dengan pekerjaannya, tips untuk dia tidak boleh, dan masalah-masalah yang lainnya masih banyak. Solusi baju-baju yang tidak syar'i bagaimana Ustaz? Apakah boleh dijual ataukah dibuang atau bagaimana Ustaz? Ibu-ibu punya baju misalnya tidak syar'i. Solusinya satu, dipakai cuma dalam rumah saja untuk suami. Kalau dikasih untuk orang, kira-kira apa? Nyebar keburukan lagi kan? Apalagi ke orang yang nggak paham agama. Maka nggak boleh dia sumbangkan ke sembarang orang, nggak boleh. Maka solusi yang kedua, dia hanya boleh nyumbangkan barang ini kepada orang yang paham agama dan tahu dia nanti pakainya dalam rumah saja. Jadi yang pertama tadi untuk dirinya sendiri dia pakai dalam rumah, yang kedua bisa kasih ke orang tapi harus diyakini pakaian ini pun dipakai dalam rumah. Jika pendapatan orang tua ada yang haram lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apakah harta haram tersebut juga berimbas kepada anaknya? Tadi sudah saya jelaskan. Apabila rumah berasal dari KPR, sudah lunas, statusnya bagaimana? Sudah lunas jadi milik yang tadi beli dengan KPR tadi. Ya, namun dia punya dosa riba di sini. Dosa riba harus ditobati. Barangnya jadi miliknya enggak? Barangnya jadi miliknya. Karena ada kaidah al-kharaj bid-dhamman. Siapa yang berani nanggung rugi, dialah yang berhak untuk dapat untung. Kan dia nanggung rugi, kalau rumah ini rusak kan bukan pihak bank yang nanggung ruginya kan? Rumah KPR ini rusak, siapa yang nanggung rugi? Pemilik rumah. Maka dia yang berhak dapat untung, berarti rumah ini miliknya. Namun salah dia ketika meminjam dengan cara riba. Harus tobat dari dosa ini, dan itu dosa besar. Harus ditobati dengan tobatan nasuha. Wallahu a'lam. Ada satu lagi? Waalaikumsalam. Apa? Itu menawarkan istilahnya trading forex atau membeli opsi yang bisa keuntungan sekali. Itu orang termasuk pribadi. Coba diulang, kok suaranya nggak jelas saya itu. Apa? Coba Pak, diulang Pak. Di TV swasta. Nah, terus? Itu promo yang namanya trading forex. Trading forex. Iya. Terus itu menjadikan keuntungan yang berlipat-lipat. Akan memberikan keuntungan pada berlipat-lipat. Baik. Apakah itu termasuk pribadi? Baik. Nanti insya Allah akan dibahas dalam buku ini. Trading forex masih bahas banyak. Hampir sama lah masalahnya dengan Bitcoin tadi. Hampir sama. Nanti ujung-ujungnya tentang masalah riba nasia ataupun riba fadl. Nanti ada bahasanya sendiri. Ada di bahasan buku ini, beliau bahas lengkap kontemporer yang ada. Nanti bersabar untuk bisa sampai di pembahasan tersebut. Baik, demikian. Nanti insya Allah kita ketemu Selasa lagi. Jadi ini rutin tiap Selasa.
Walaupun mungkin antara jam 5 sampai 5 lewat sedikit saya bahas, karena saya setelah ini masih tetap ngisi di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo. Ya demikian, mudah-mudahan bawa faedah bagi kita semuanya dan Allah memberikan kebaikan yang banyak dan kita terus diberikan keistiqomahan, dijauhkan dari harta yang haram, diberikan sifat wara dan dikaruniai rezeki yang halal juga untuk diri kita dan keluarga kita. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.